Memuliakan raja yang memulihkan. Sekali lagi, memuliakan raja yang memulihkan. Ini tema yang diberikan oleh Majelis Sinode Gemit untuk kita merenungkan bacaan firman Tuhan yang telah dibacakan bagi kita tadi dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 8. Jemaat Tuhan terkasih, shalom. Sekali lagi, shalom. Pernahkah Bapak Mama Saudara mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang sangat berat? Alami kegagalan dalam berusaha, mengalami kematian orang terkasih, mengalami bencana alam, mengalami sakit berat. Saya kira tidak ada seorang pun di antara kita berharap akan mengalami hal-hal ini. Karena peristiwa-peristiwa ini bisa membuat kita lemah, baik itu secara fisik maupun mental. Dan dalam situasi hidup seperti ini, kita tentu sangat berharap bahwa kondisi kita kembali normal. Kehidupan kita berjalan normal kembali. Nah, proses untuk kembali menjadi normal, menjadi baik lagi ini setelah mengalami masalah yang berat tadi ini, kita sebut masa-masa pemulihan. Masa-masa pemulihan itu adalah masa-masa yang sangat dinantikan oleh siapa saja yang sedang mengalami masalah berat, masalah yang sangat menekannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Israel Selatan atau lebih dikenal sebagai bangsa Yehuda pada masa Nabi Mika pun mereka sedang mengalami kegentaran, mengalami ketakutan yang melemahkan mereka. Mereka ini hanyalah negara kecil, terdiri hanya dari dua suku, suku Yehuda dan Benyamin. Tetapi ada dua kekuatan besar yang sedang mengelilingi mereka, yang sedang mengancam keselamatan mereka. Dua kekuatan besar itu adalah negara Asyur dan Mesir. Dalam situasi seperti ini, Nabi Mika kemudian bernubuat. Dia bilang, Bethlehem itu kecil, tapi dari Bethlehem itu akan lahir seorang pemimpin besar. Dari Bethlehem, kota yang kecil itu, Tuhan akan menumbuhkan suatu tunas dari keturunan Yehuda untuk memerintah Israel. Raja yang lahir dari keturunan Daud ini dialah Sang Mesias. Raja itu diberikan oleh Tuhan Allah untuk duduk di atas tahta Daud. Dan Nabi Mika menegaskan tentang sang raja yang lahir dari Bethlehem ini. Pertama,
Pemerintahannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini menunjukkan satu batas waktu atau satu waktu yang tidak terbatas. Sebelum Israel itu ada, sebelum kerajaan Israel terbentuk, dia sudah ada. Dan dia akan datang melalui keturunan Yehuda untuk duduk di atas tahta Daud. Dia akan memerintah sebagai raja kekal. Pemerintahannya tidak akan berakhir. Yang kedua, raja itu akan menghancurkan musuh dan akan selamatkan umatnya. Walaupun Asyur itu bangsa yang besar, bangsa yang sedang ditakuti oleh seluruh bangsa-bangsa pada zaman itu, sekalipun dia bangsa yang sangat dijaya pada waktu itu akan datang menyerang mereka, tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan mengalahkan mereka, bahkan akan membinasakan mereka. Yang ketiga, raja yang akan lahir di Betlehem itu akan memerintah sebagai raja, tapi juga sebagai gembala yang akan membawa damai. Kalau raja-raja yang memerintah sebelumnya adalah raja-raja yang diktator, raja-raja yang lalim, raja-raja yang memeras rakyatnya, terutama mereka yang lemah, sehingga ketidakadilan merajalela pada waktu itu. Tetapi raja yang akan lahir di Betlehem ini adalah raja yang berbeda. Dia akan bertindak seperti seorang gembala yang akan memulihkan orang Israel dari rasa takut mereka. Dia akan memulihkan kembali kondisi mereka. Dia akan membangun pemerintahannya dalam kasih dan keadilan. Bapak, Mama, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Ia datang, orang Israel akan mengalami kesejahteraan, damai. Mereka akan seperti embun dan juga seperti singa. Seperti embun yang menyejukkan, tapi juga seperti singa yang akan kembali melakukan keadilan dengan keras. Bapak, Mama, Saudara, nubuat Nabi Mika ini sudah digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Dia lahir di Betlehem. Dan sesungguhnya dia sudah ada sejak dahulu kala, sejak purbakala. Yohanes Pasal 1 ayat 2 mengatakan ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus bukan hanya raja yang duduk di atas tahta Daud pada masa perjanjian baru, tetapi dia adalah raja alam semesta ini yang keberadaannya sudah ada
sebelum dunia ini ada. Saya kira ini penjelasan teks firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Lalu apa yang dapat kita bawa pulang? Bab mama saudara, Asur itu negara yang besar, kuat. Bethlehem itu kecil, lemah. Tapi Tuhan berpihak pada yang kecil, pada yang lemah. Karena itu jangan sewenang-wenang terhadap yang lemah. Jangan sewenang-wenang pada orang yang kecil. Kalau saudara merasa saudara besar, karena apa saja. Atau kalau saudara merasa saudara kuat secara finansial, hati-hati jangan sampai sombong dan serakah. Karena apa? Karena kalau saudara sombong dan serakah, Tuhan akan mencukurmu. Sehingga apa yang engkau banggakan, yang engkau kuatkan itu tidak ada lagi. Tapi kalau saudara merasa bahwa saat ini saudara sangat lemah, saudara tidak berdaya, saudara merasa kecil, sudah kecil, sudah tidak berdaya, saudara punya masalah lagi. Jangan putus asa. Jangan cepat-cepat kecewa, kehilangan pengharapan, lalu kemudian menghabisi kehidupan yang Tuhan beri bagimu. Anak-anak kos banyak di sini, punya masalah, saudara merasa sendiri, lalu ditekan, merasa tertekan. Jangan cepat-cepat putus asa, lalu pergi gantung diri, minum racun, buang diri di jembatan Liliba. Jangan. Karena apa? Karena bisa saja Tuhan sedang memprosesmu. Engkau digambarkan seperti seorang perempuan yang akan melahirkan. Ketika akan melahirkan itu memang tidak enak. Kami mama ini ketika mau melahirkan lihat sorga dan neraka. Walaupun abis itu kami pu anak-anak dong durhaka luar biasa. Tapi kami mau bilang bahwa ketika kami mau melahirkan itu kami lihat sorga dan neraka. Tapi setelah proses yang sangat berat itu, ada sukacita. Kami kemudian lupa terhadap yang berat tadi, yang sulit itu. Demikian pun kalau saudara dan saya mengalami masalah, mengalami tantangan dan saudara merasa itu sangat berat, yakinkan pada diri sendiri bahwa akan ada keindahan di depan sana. Ada sukacita yang Tuhan siapkan. Yang penting bab mama saudara, selalulah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Selalulah bergantung kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menolongmu, jangan lupa diri, muliakan Dia. Muliakanlah Dia dalam hidupmu, dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam pikiranmu. Jangan pikir yang aneh-aneh. Walaupun batong lihat ini orang, maunya batong mau cek mati sama dia. Tapi kalau kita ingat kita punya Tuhan yang sudah memulihkan kita punya hidup,
Muliakan Tuhan dengan berpikir, Tuhan hadirkan orang ini untuk sesuatu yang baik dalam hidup saya. Katakan hal-hal yang baik. Sekalipun mungkin pada saat itu batong emosi luar biasa. Apalagi batong mama di rumah, batong puan, batong ketika sudah melahirkan di rumah lai batong puku pakai kerja sendiri lai batong puan alasan kuliah son mau bantu dan batong suruh sama dia bilang ayo orang mama nih son sekolah mama son tahu bepung susah babanting piring nah rasa-rasanya ini mau keluar ini semua kata-kata yang son baik. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan sudah menghadirkan dia di tengah-tengah hidup kita untuk melengkapi sukacita. Kalau dia punya sifat, dia punya karakter seperti itu, ya kita juga rasa diri batong ya bentuk dia seperti ini dari kecil. Karena itu kalau dia seperti ini berdoa sama Tuhan, Tuhan bantu saya supaya saya bisa menjadi ibu yang baik, menjadi papa yang baik. Bantu dia Tuhan supaya rubah ini anak. Jangan rubah dengan dia, dengan maki dia, dengan papoko dia. Ya. Begitu juga Bapak Mama Saudara. Yang harus dilakukan oleh anak-anak. Batong punya orang tua, dia mau busu-busu bagaimanapun, dia batong pun orang tua yang Tuhan hadirkan. Ya. Bersyukurlah karena Tuhan sudah menghadirkan orang tuamu seperti itu. Sekalipun dia punya kelemahan, pasti dia punya kelebihan yang harus kita syukuri. Dan di atas semuanya itu, mari kita melakukan bentuk syukur kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.